Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah Bertrand Peto mengungkap sejumlah pernyataan melalui media sosial. Putra angkat Ruben itu mengaku melihat perubahan suasana dalam keluarga setelah sang ayah memutuskan berpindah keyakinan. Menurutnya, anak-anak menerima berbagai pandangan negatif mengenai keputusan tersebut, sehingga hubungan dengan Ruben menjadi semakin rumit dan penuh tantangan. Bertrand juga menyebut adanya pengaruh yang membuat adik-adiknya memiliki pandangan kurang baik terhadap Ruben Onsu. Ia menilai anak-anak seharusnya diajarkan toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa kebencian. Selain itu, Bertrand berharap polemik yang berkembang tidak terus diperpanjang dan fokus utama tetap pada upaya memperbaiki hubungan Ruben dengan anak-anaknya secara sehat. Jangan meminta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Seharusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik. Yang kami terima, keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Dan kalian berhasil membuat Cici membenci ayah dan saya. Fokus saja sama permintaan ayah untuk bertemu sama Thalia dan Tania, tanpa pendamping. Biarkan hanya ayah dan anak-anaknya dulu. Kok susah banget ya? Jangan pengalihan terus diputar-putar dan dicari-cari kesalahan orang terus. Ya begitulah tulis Bertrand Peto di media sosialnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah lihat belum IG story-nya si Onyo tuh beneran dia yang bikin tahu. Nih lihat nih sebanyak ini ya. Bukan hanya ini, masih banyak lagi noh. Tuh, gak gue sangka akhirnya si Onyo mau ngomong juga. Emang gila ya, dari kemarin gue liatin yang muncul banyak banget haters-hatersnya RO yang mulutnya juga sembarangan ya. Tuh, gue yakin tuh udah cair mah 350 bukan 350 lagi, mungkin sejuta kali seviti tuh buat ngancurin si RO. Gila ya, lebih dari drama Dracin tau gak? Bener-bener nih drama yang muncul in real life tau gak lo? Belum lagi ya, tapi gue salut banget sama netizen. Muncul lagi berita-berita foto-foto lamanya si CEO kerja apaan zaman dulu ya. Gila, ini parah banget netizennya, pokoknya netizen Indonesia mantep banget. Sumpah serem banget tau gak? Pagi-pagi udah baca status Bertrand, oh my god, statusnya itu ganggong banget, membongkar semua fakta. Oh my god, aku salpok banget nih sama yang ini nih. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarkan tentang toleransi, betul, terutama adik-adik. Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semuanya berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan di telinga kami. Oh my god, ini cuma salah satu statusnya Bertrand loh. Kalian bisa cek langsung pagi ini di Instagram dia. Oh my god, ini isinya semuanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan katanya. Bener kan selama ini anak-anak itu didoktrin tentang hal-hal yang tidak baik tentang RO. Makanya anak-anak tuh pada nggak suka sama RO. Ternyata guys, kelakuan si Es, Masya Allah, ternyata dari dulu tuh banyak yang dipendam sama si Onyo ya. Tuh, kalian baca sendiri itu story-nya dia tuh. Ini memang harus disebarluaskan biar orang-orang seperti ini tuh, orang-orang yang nggak tahu diri itu menjadi tahu diri ya. Ini adalah jihad, asal kalian tahu aja. Jadi kalian itu untuk yang kalian nih yang paham, yang mengerti, yang tahu nih, video seperti ini tuh harus di-share biar orang-orang zolim seperti ini tuh berhenti. Ini yang paling gong nih bun. Pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT katanya? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Apa berani kalian mengakui kejahatan kalian itu untuk mendoktrin semua yang di sekitar? Tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah. Coba. Aduh, bagaimana nggak waktu sama dia tuh Ruben sakit-sakitan coba. Terus dia ke Gunung Kawi segala. Ngapain ke Gunung Kawi kau? Bertrand Peto putra Onsu, ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan, bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang mengatai ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun,
Karena kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT. Apa yang kalian ucapkan tentang ayah. Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah. Sekarang apa berani kalian mengakui kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar. Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah. Tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan tersulini terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah sama semua orang untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis aku bisa mempertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda apa mau mengakui? Ini apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya? Jujur, saya baru buka Instagram, terus abis itu tak liatin ini Betran Beto punya story. Story apa? Story IG. Kalian bisa baca dengan jelas di sini. Semoga aja kalian cepat-cepat buka media sosialnya dia, terus kalian lihat sebelum dia hapus. Kalian lihat 47 menit yang lalu. Ini baru tak screenshot. Jujur, ya, saya sebagai orang yang dulu suka nonton YouTube-nya The Onsu Family. Saya penasaran banget dengan kelanjutan kasus ini. Apakah yang akan terjadi? Siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Tapi kalau dari story-nya Betran ini, saya punya satu kesimpulan. Tapi saya tidak mau menyimpulkannya dulu. Saya mau menunggu informasi lebih jelas dari kedua pihak. Astaga, emangnya saya pengacara apa? Tapi jujur, kepo banget dengan masalah ini. Sebenarnya ini masalah artis sih. Kita tidak usah terlalu sibuk. Sebenarnya tidak sibuk juga, tapi masalahnya saya dulu suka Sarwinda loh. Saya suka Bunda Sarwinda ini. Saya selalu nonton Family The Onsu. Dari yang mereka tinggal di apartemen, terus mereka tinggal di rumah lama, habis itu sekarang pindah ke rumah baru, terus akhirnya si Ruben dan Sarwinda tuh berpisah. Udah nggak ada lagi tuh kan kayak Family The Onsu itu, jadi saya nggak nonton lagi, padahal saya sering nonton. Jadi saya sebagai salah satu penonton mereka, saya kayak sangat-sangat penasaran untuk lanjutan ini. Tapi kalau dilihat-lihat saya percaya sih sama si Betran. Jujur banget, kita tunggu aja ya, siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Kita tidak boleh langsung menghakimi orang. Kita harus mencari bukti dulu dan mengetahui akar permasalahannya dulu. Kita tidak boleh menghakimi orang. Ingat, hanya Tuhan yang bisa menghakimi orang. Kita hanya perlu hanya lihat aja. Ada berita Betran nulis di IG story kan, aku kirain hoax, ternyata beneran ya. Intinya dia bilang stop ajak-ajakin orang untuk benci ayah, karena mereka tuh selalu mengerahkan pendukung untuk membenci Ruben gitu ya, ngatain Ruben. Tante itu ayah kami, dia tidak membalas kalian saat itu ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rezeki ayah, dan ayah hanya diam. Kalian begini karena mulut kalian sendiri, kenapa nggak terima kan teguran dari Tuhan? Tulis nih, tante ingat ya, selama saya sama ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Kalau tante, nih dia juga bilang, Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang apa berani kalian mengakui? Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sama semua orang. Untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda apa mau mengakui? Ini dia juga bilang ke bundanya kalau sebenarnya dia tuh emosional, bundanya ini, tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Gak suka dibohongin tapi kamu ngajarin bohong anak-anak kamu. Kasihan adik-adik, mereka terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Masih ingat kalian di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajari toleransi, terutama adik-adik. Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Kenapa nggak ada kata tenang dalam diri? Berdebat apapun harus selalu jadi pemenang. Keributan dengan bongkar-bongkaran gini yang dibanggakan. Karena ini andalan kan, merasa terzolimi, padahal serakahnya kalianlah yang membuka busukmu sendiri. Setelah ini, jangan ada drama rumah sakit lagi ya, yang bohong pura-pura mau check up, tapi ternyata malah temanin siapa di rumah sakit.
Ini membuka teka-teki baru deh. Jangan berulah seolah-olah lugu tersakiti padahal hati dan pikiran gak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan. Kemarin telepon siapa dan bilang apa? Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Dan dia bahas lagi ya, ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Jujur, ayolah tante yang sudah buat kami hancur. Kurang lebih intinya itu, dan Onyo bilang nanti kita lanjutkan lagi kalau kalian berulah. Fokus yang diminta ayah, bertemu sama Tale dan Tania tanpa pendamping. Biarkan hanya ayah dan anak-anaknya. Kok susah banget ya, jangan pengalian terus diputer-puter dicari kesalahan orang terus demi membela ...